Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Aulia, saya dari kelas 12 MIPA 5 dengan nomor absen 25. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan mengenai materi yang telah saya pelajari. Yang pertama ada reaksi glikolisis. Reaksi glikolisis merupakan proses pemecahan senyawa glukosa menjadi asam pirufat. Reaksi glikolisis ini terjadi di sitoplasma atau sitosol. Ketika proses pemecahan glukosa hingga terbentuknya fruktosa 1,6 difosfat, diperlukan 2 molekul ATP atau adenosin trifosfat, sehingga proses ini dinamakan proses endergonik atau proses yang membutuhkan 2 molekul ATP. Lalu, molekul fruktosa 1,6 difosfat akan menghasilkan 2 molekul PGAL atau fosfogliseraldehida. Nah, dari proses perubahan PGAL hingga terbentuknya asam pirufat akan dihasilkan kembali 2 molekul adenosin trifosfat, sehingga proses ini dinamakan proses eksergonik atau proses yang menghasilkan ATP. Nah, reaksi glikolisis ini menghasilkan 2 molekul NADH atau nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen, 2 molekul ATP atau adenosin trifosfat, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul air. Lalu selanjutnya materi yang kedua yaitu reaksi fotosintesis, perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama reaksi terang, yaitu reaksi pada proses fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari untuk diubah menjadi energi kimiawi. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid kloroplas atau grana. Hasil dari reaksi terang berupa ATP, NADPH, dan oksigen. NADPH ini akan digunakan pada reaksi gelap. Lalu yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan reaksi pada proses fotosintesis yang tidak bergantung pada cahaya matahari. Reaksi ini terjadi di stroma kloroplas. Terdapat 3 proses pada reaksi gelap. Yang pertama, fiksasi karbon dioksida, yaitu pengikatan karbon dioksida oleh ribulosa bifosfat dan menghasilkan fosfogliserat. Yang kedua, proses reduksi, yaitu fosfogliserat akan direduksi menjadi fosfogliseraldehida atau PGAL. Yang ketiga, ada tahap regenerasi, yaitu fosfogliseraldehida akan diregenerasi menjadi ribulosa, bifosfat, dan glukosa. Sehingga hasil akhir dari reaksi gelap ini berupa APG atau asam fosfogliserat, PGAL atau fosfogliseraldehida, RDP, ribulosa difosfat, dan glukosa C6H12O6. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Yang pertama, C3, yaitu tumbuhan yang sering kita jumpai sehari-hari. Tumbuhan C3 cenderung tumbuh di daerah yang dingin dan lembab, contohnya kentang, gandum, kedelai, dan lain-lain. Ketika reaksi gelap, senyawa yang pertama melakukan fiksasi CO2 yaitu fosfogliserat atau molekul yang memiliki jumlah atom karbon sebanyak 3 dengan bantuan enzim Rubisco, sehingga lintasannya disebut C3. Lalu yang kedua, C4, yaitu tumbuhan yang melakukan fotosintesis dengan lintasan C4. Tumbuhan C4 memiliki daun yang berupa anatomi krans. Anatomi daun tersebut memiliki 2 macam kloroplas dimorfik pada 2 tempat, yakni mesofil dan seludang pembuluh. Tumbuhan C4 contohnya jagung, tebu, sorghum, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada tumbuhan CAM, yaitu tumbuhan yang melakukan fotosintesis dengan lintasan krasulacean acid metabolism untuk meminimalkan laju fotorespirasi. Metabolisme pada tumbuhan CAM yaitu pembentukan asam malat pada malam hari, sehingga penguraiannya pada siang hari. Perilaku yang dilakukan oleh tumbuhan ini adalah stomata membuka pada malam hari untuk menyerap karbon dioksida dan menutup pada siang hari. Contoh tumbuhan CAM adalah paku-pakuan, kaktus, teratai, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu
faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Yang pertama, suhu. Enzim merupakan protein yang berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Enzim dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu terlalu rendah, maka enzim akan nonaktif dan kerja enzim akan terhambat. Namun, jika suhu terlalu tinggi, maka enzim akan mengalami denaturasi atau kerusakan. Lalu yang kedua, ada perubahan pH. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim dapat berubah keefektifannya sehingga dapat mengalami terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Enzim memiliki pH optimum yang berbeda-beda. Contohnya, enzim ptialin dapat bekerja pada pH netral. Enzim pepsin bekerja pada pH asam. Sedangkan enzim tripsin di usus bekerja pada pH basa. Lalu yang ketiga, konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi pun akan meningkat. Lalu yang keempat, konsentrasi substrat. Jika konsentrasi substrat bertambah, kecepatan reaksi akan meningkat dengan syarat konsentrasi enzim tetap. Namun, jika enzim berkurang, maka reaksi akan berjalan lambat dan akan ada substrat yang tidak terkatalisis. Selanjutnya yang kelima, ada zat-zat pengikat atau aktivator, yaitu merupakan zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contohnya, garam-garam dan logam alkali dalam kondisi encer, ion-ion logam, kobalt, magnesium, mangan, nikel, dan lain-lain. Lalu yang keenam, ada zat-zat penghambat atau inhibitor. Terdapat dua jenis inhibitor. Yang pertama, inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif ini bersaing dengan substrat. Nah, inhibitor kompetitif ini dapat dihilangkan dengan menambah substrat. Contohnya, oksalosuksinat. Lalu yang kedua, inhibitor non-kompetitif, yaitu inhibitor yang terikat pada sisi alosterik. Ia akan merubah bentuk sisi aktif sehingga substrat tidak menempel pada sisi aktif. Nah, namun inhibitor non-kompetitif ini tidak dapat dihilangkan dengan cara menambahkan substrat. Contohnya antibiotik penisilin. Nah, itu dia kesimpulan-kesimpulan dari materi yang telah saya pelajari. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.